jawablah, jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Senantiasa kita selalu diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Baiklah, Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu satu, memakai cuci, ketiga, menjaga jarak. Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu untuk hari ini. Nakita, Pak. Rakan, Pak. Faris, Izin Pak. Izin Pak. Faris izin ya? Oh iya, neneknya meninggal ya. Dinita, Ya Pak. Naziwa, Pak. Jili, Izin Pak. Dirinya sakit. sakit ya? Ya Pak. Oke, baiklah. Berarti hari ini ada dua siswa yang tidak hadir ya untuk mengikuti pembelajaran. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita selalu diawali dengan berdoa. Tadi Rakan ya, Rakan jadi anak yang pertama datang ke sekolah. Ayo, Rakan pimpin kawan-kawan untuk berdoa. Silakan, Rakan pimpin berdoa. Siap? Hai kawan-kawan, sebelum pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sebagai siswa harus menanamkan sifat disiplin dalam hidup kita. Seperti contoh dengan kawannya tadi, Rakan datang sekolah paling dulu, paling pagi, dia disiplin ya. Kita harus disiplin dalam kehidupan sehari-hari supaya di kedepannya nanti kita lebih mudah mencapai cita-cita kita. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Bapak akan memutarkan sebuah lagu, memutarkan instrumen. Kalian silakan berdiri, ayo. Ini lagu nasional, lagu Indonesia Satu Bangsa, ciptaan Air Mani ya. Baiklah.
sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa karya Elmame. Jadi di dalam lagu ini digambarkan bahwa suatu keberagaman yang ada di Indonesia dan kita harus menjaganya ya. Kita harus menjaga persatuan dan persatuan bangsa dengan cara menghargai sesama bangsa negara. Pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa Nana kemarin? Gangguan pernapasan manusia. Ya, gangguan pernapasan pada manusia. Coba salah satunya gangguan pernapasan pada manusia apa? Asma. Asma ya? Oh iya, asma. Kira-kira penyebab dari asma itu apa? Polusi udara. Bagus. Itu pembelajaran yang telah kita jalani sebelumnya, dan sekarang kita akan mempelajari pembelajaran yang selanjutnya ialah tentang makanan sehat di tema 3 ya. Di situ ada tema 3, silahkan buka bukunya di halaman 27. Di situ kita sudah memasuki di tema 3, pembelajaran ke-1 tentang bahan makanan. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini ada video pembelajaran yang ditampilkan. Siswa mampu menjelaskan definisi interaksi manusia dengan lingkungannya melalui membaca buku, menguraikan kaitan antara bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi. Kemudian melalui video yang ditampilkan, peserta didik mampu menjelaskan definisi, tujuan, ciri-ciri, bahasa, dan kata kunci yang dipakai dalam iklan dengan benar. Terus dengan berdiskusi dan mengamati gambar iklan layanan masyarakat, peserta didik dapat menguraikan hal-hal penting dalam iklan. Dan yang terakhir, dengan mengamati lingkungan sekitar dan kegiatan picture and picture, peserta didik mampu membandingkan keragaman sosial budaya manusia di lingkungan sekitar dengan benar. Bapak punya ilmu, Bapak ingin menghilang terlebih dahulu, akan berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah. Sudah berubah. Baju sudah berubah. Nih, keren ya? Keren ya? Pernah nggak kalian melihat pakaian seperti ini? Pernah ya? Pernah. Coba kira-kira pakaian ini dari mana? Jawa. Kok tahu itu daerah Jawa? Ayo, apanya? Iya, inilah pelajaran yang akan kita pelajari nanti, yaitu tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Kalau orang Jawa itu halus, sugeng dalu, pripun kabare. Itu ciri-ciri orang Jawa salah satunya. Oke, bisa dimengerti ya? Ya, siap. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini ialah muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan layanan masyarakat. Kemudian PKN ialah tentang keberagaman sosial budaya, dan IPS tentang interaksi sosial manusia ya, interaksi manusia dengan lingkungannya. Baiklah. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan RKPD seperti biasa. Ya, membagikan RKPD seperti biasa, dan juga Bapak akan membagikan gambar. Nah, di sini ada gambar pakaian adat, ada gambar tarian, ada gambar alat musik yang merupakan keberagaman adat istiadat di Indonesia. Ini akan saya bagikan, Bapak bagikan per kelompok. Yang kelompoknya sudah kita susun sebelumnya ya, kemarin ya. Jadi ini dibagikan, ini gambarnya, ya. Ini RKPD-nya, ini gambarnya, ya. Silakan lihat-lihat.
Bapak akan memutarkan sebuah video. Silakan kalian simak baik-baik video yang Bapak putarkan ya. Sesuatu yang ada di sekitar manusia. Dengan adanya kamu beserta teman-temanmu, bapak dan ibu guru, tumbuhan di kebun atau di taman sekolah, bahkan lingkungan sekitar manusia dapat dilihat dari kebiasaan atau budaya dan keseharian. Sebagai contoh, beberapa manusia mengenakan pakaian bertipis alias layak dan tinggal di pedalaman bekerja di sawah sebagai seorang petani. Sedangkan manusia juga berusaha menjadi madu dan manusia dapat memiliki skill untuk membangun sendiri dengan teknologi. Manusia akan mengalami bencana alam karena lingkungan yang rusak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan agar tetap memberikan manfaat kepada kita. Sudah ya, disimak ya videonya dengan baik ya. Nah, di sini video ini berkaitan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Di dalam LKPD sudah ada suatu kegiatan. Silahkan anak-anak isi sesuai dengan video yang sudah ditampilkan tadi. Oke, silakan. Bapak beri waktu 5 menit, silakan untuk mengisi LKPD-nya. Ayo. Nah, di dalam LKPD itu terdapat definition interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan bentuk interaksi sosial serta contohnya ya. 5 menit. Oke, waktu sudah selesai untuk LKPD pembelajaran IPS sudah selesai. Berarti anak-anak untuk pembelajaran IPS-nya. Nah, Bapak ingin menanyakan ini kelompok 1. Bapak ingin menanyakan kepada kelompok 1 tentang hasil diskusinya. Silakan, ayo. Siapa yang mewakili silakan dibaca hasil diskusinya tadi. Apa sih definisi interaksi sosial? Hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial dalam memenuhi kebutuhan. Oh, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Kelompok ini yuk, kelompok 2 yuk, kelompok 2. Apa sih ciri-ciri interaksi sosial kelompok 2? Silakan. Ciri-ciri interaksi sosial adanya komunikasi antara pelaku, jumlah pelaku lebih dari adanya hujat tertentu. Oh ya, nah, jadi ciri-ciri interaksi sosial menurut kelompok 2 adalah adanya komunikasi antara pelaku, contoh interaksi manusia dengan lingkungannya yuk. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Silakan. Ayo. Ya. Bagus. Oke, kita lanjut sama yuk. Ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan ialah hubungan antara manusia dengan lingkungannya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dan lingkungannya itu dibagi menjadi banyak ya, ada interaksi sosial dan lain-lain. Selanjutnya Bapak tampilkan ada 2 buah iklan. Ada 2 buah iklan. Bisa kalian amati tentang iklan layanan masyarakat, dan iklan itu
sudah terpapar di dalam NKPD, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya apa yang diminta dari NKPD itu. Nah, di situ ada kolom iklan. Di situ diminta kalimat iklan dan kata-kata kuncinya. Baiklah, Bapak beri waktu 5 menit supaya kalian mengerjakan. 1, 2, 3, mulai. Nah, untuk memperjelas, Bapak akan tampilkan sebuah iklan ya. Bapak akan tampilkan sebuah iklan kemasyarakatan. Silakan sambil disimak, sambil memahami dan sambil mengisi LKPD-nya. Silakan. Sambil disimak anak-anak. Video tentang Nah, sudah ya, anak-anak sudah melihat video dan sudah mengamati gambar iklan. Bapak ingin bertanya tentang bahasa iklan tadi. Bahasa iklan, coba untuk kelompok 1 bahasa iklan yang gambar yang A, di situ tergambar padinan ada sapu diikat gitu. Silakan ya. Kalimat iklan. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Kata-kata kunci. Mari bersatu untuk maju. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di dalam iklan yang bergambarkan sapu lidi, di situ jelas terlihat ada kalimat iklannya, yaitu sebatang lidi akan jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Kalimat kuncinya, kata kunci yang ada di dalam iklan itu ialah, kata kunci itu ibaratnya inti sarinya dari iklan itu. Maksud dan tujuan dari iklan itu ialah mari bersatu untuk maju. Dan di situ sudah tertera mari bersatu untuk maju. Aduh, kayaknya konsentrasinya udah agak menurun ini anak-anak ini. Oke, berdiri dulu, lakukan ice breaking dulu. Berdiri semua yuk. Berdiri semua. Bapak ingin mengadakan ice breaking. Rule-nya, ya, peraturannya, ingat, peraturan dalam game kita ini ikuti apa yang Bapak katakan. Apa? Ikuti apa yang ikuti apa yang Bapak katakan. Oke, kita mulai. Kambing, sapi, kambing, kambing, sapi. Kambingnya ada berapa? 3. Nah, kurang konsentrasi. Ayo. Sapi, 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 kambing, kambing. Sapinya ada berapa? 3. Nggak konsentrasi. Ingat, balik lagi ke depan. Peraturannya, ingat nggak apa tadi? Ikuti apa yang Bapak katakan. Ikuti apa yang Bapak katakan. Kita beralih ke kelompok sini. Masih konsentrasi enggak ya? Kita cek. Sapi, sapi, kambing, kambing, kambing. Kambingnya ada berapa? Konsentrasi. Nah, ayo, saya ulangi. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ayo.
Ayo. Ikuti apa yang Bapak katakan. Sapi, 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 kambing. Kambingnya ada berapa? Sapi, kambing. Nah, saya ulangi. Nah, ini si Ariel coba saya tanya. Ikuti rule-nya ya. Ikuti apa yang Bapak katakan. Sapi, 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 kambing. Sapinya ada berapa? Sapi, kambing. Sapinya ada berapa? Nah, ini benar nih. Malah itu benar. Bukan dijawab, kan tadi rule-nya apa? Ingat nggak rule-nya? Peraturannya. Ikuti apa yang Bapak katakan. Bapak kata, kambing, 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 sapi. Sapinya ada berapa? Ikuti. Kambing, 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 sapi. Nah, sapinya ada berapa? Nah, itu maksudnya. Nah, oke. Sekarang kita semua. Nah, oke, duduk lagi. Ya, proses konsentrasi kalian sudah menurun ya. Ini menandakan konsentrasi kalian sudah menurun. Tapi tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu lah. Biar semangat. Astagfirullah. Ya, anak-anak. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Iya. Sudah semangat sekarang. Mudah-mudahan sudah semangat, sudah tambah konsentrasi. Nah, baiklah. Di situ sudah kita bahas tentang bahasa Islam, kemudian kita bahas tentang interaksi sosial manusia dengan lingkungannya. Nah, di situ di meja Bapak tadi sudah membagikan beberapa gambar di situ yang akan kita bahas yang ada hubungannya dengan pakaian yang Bapak pakai sekarang itu, ialah keberagaman adat istiadat, keberagaman sosial di masyarakat Indonesia. Nah, di situ ada pakaian adat, di situ ada tarian, kemudian di situ ada juga alat musik. Jadi di Indonesia itu negaranya begitu kaya raya ya. Bukan hanya kaya raya akan kekayaan alam, tapi juga kaya raya dengan adat istiadatnya, budayanya ya. Indonesia itu luar biasa. Kita harus bersyukur, kita harus bangga memiliki tanah air Indonesia ya. Oke, tugas kalian berkelompok diskusikan. Di situ ada gambar. Nah, di depan ada sebuah peta yang sudah Bapak tempel. Nah, di situ kalian sesuaikan gambar-gambar itu berasal dari daerah mana, pakaian adatnya berasal dari daerah mana. Kalian nanti berkelompok maju ke depan, pasangkan gambar itu ke daerah yang sesuai, ya. Di situ ada gambar, pasangkan sesuai dengan daerah asalnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Coba kalian diskusi dulu. Bapak beri waktu sekitar sebanyak-banyak ini, gampang ini. 3 menit saja. Ayo, silakan. 1, 2, 3, mulai. Waktu habis. Jadi itu sekarang waktunya setiap kelompok maju ke depan. Oke, Bapak lagi silakan maju ke depan. Bawa gambarnya 2 orang saja lah, biar tidak penuh. Gambarnya ya. Tentang apa ini? Tentang apa? Tentang Tari ya. Oh ya, tentang tari. Berarti kelompok 1 mendapat bagian tari. Silakan tempel di mana tari itu letaknya. Tari tortor dan tari legong. Silakan tempel. Sip. Oke. Duduk lagi. Kasih tepuk tangan nomor 1. Nomor 1 kita tentang tari ya. Kemudian nomor 2 silakan, ayo. Tempel silakan. Iya, kasih tepuk tangan untuk Bapak. Iya. Silakan dong, kesuk, lemah, kesuk, loyo. Yuk, Bapak 1 silakan.
Dua orang maju silakan. Tempel lagi. Ayo. Ingat sekarang tentang apa kelompok 3? Alat musik tradisional. Alat musik tradisional. Silakan. Tempel. Sini ya. Dibantu. Oke, silakan. Bagus ya. Ini namanya picture in picture, yaitu menempelkan gambar ke dalam gambar yang tepat. Atau namanya match. Kalian sudah menempelkan gambar sesuai dengan asal-asal daerahnya ya. Di sini jelas untuk tari kelompok 1, tugas kelompok 1 tari tortor ialah tari tradisional yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu dari daerah Medan Barat, Horas, ya. Kemudian di sini ada tari legong. Tari legong itu berasal dari daerah Bali, ya, Pulau Dewata Bali, ya, penuh keindahan Pulau Bali. Kemudian kelompok 2 tadi tentang pakaian adat. Nah, di sini ada pakaian pengantin. Pakaian pengantin yaitu dari daerah Jawa Tengah atau Yogyakarta, itu hampir sama. Jawa Tengah, Yogyakarta, Surakarta itu pakaian adat pengantinnya hampir sama ya. Kemudian ada lagi pakaian adat dari Papua Barat, Irian Jaya ya. Sekarang namanya Papua. Dulu Irian Jaya, sekarang namanya Papua. Dan kelompok 3 tadi mendapat tugas tentang alat musik tradisional, yaitu gambar angklung. Angklung itu alat musik dari bambu yang berasal dari mana angklung? Jawa Barat. Angklung itu Jawa Barat, ya, Jawa Barat. Yang cara menggoyangkan pemain-pemainnya digoyang-goyang. Nah, itu ya. Kemudian ada tifa. Tifa itu berasal dari Maluku. Irian Jaya juga ada tifa, hampir sama Maluku. Sekarang pernah lihat alat perkusi nggak? Nah, itulah tifa. Ya, seperti itu. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah soal. Ada sebuah instrumen soal uraian ya. Kalian kerjakan tentang materi yang kita pelajari sebelumnya. Yang tadi kita pelajari ada 3 materi, 5 soal saja. Silakan. Soal dikerjakan ya. Ini secara individu ya, tidak boleh mencontek karena nanti Bapak akan lihat cara kerja kalian. Ini soalnya dikerjakan. Soal dari 1 sampai 5 uraian berdasarkan dengan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan Bapak beri waktu sekitar 5 menit saja. Oke, 1, 2, 3, mulai. Naik. Oke, waktu habis. 3, 2, 1, time habis. Silakan kerjanya dikumpul. Silakan kerjanya dikumpul teman. Kasih kerjanya nanti silakan dikumpul teman ya. Kumpul teman. Itu, mana kumpul teman. Kumpul rapi. Oke. Duduk lagi tempatnya. Siap. Sip. Ayo. Cepat. Ya, sekarang setelah belajar tentang materi bahasa Inggris ya, IPS dan kita PKI tadi, kalian juga melaksanakan evaluasi atau tes ISA ya, untuk menakar kemampuan kalian pada pembelajaran kali ini. Baiklah, Bapak akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini melalui PowerPoint ya, bisa kalian simak, yaitu untuk muatan IPS, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain.
individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Untuk muatan bahasa Indonesia, ciri-ciri bahasa iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Kesimpulan yang kedua ialah muatan bahasa Indonesia. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan di dalam iklan tersebut. Ciri-cirinya bersifat mengajak. Jadi iklan itu mengajak. Kemudian menggunakan kata-kata ajakan. Ayo, marilah. Seperti itu ya. Kemudian ditulis secara menarik. Biasanya tulisannya itu dicetak berbeda supaya menarik perhatian orang. Ya. Dan juga biasanya bahasanya itu indah, jadi agak enak gitu. Kesimpulan yang selanjutnya muatan PPKN. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial ya. Jadi dalam interaksi sosial itu pasti kita akan bertemu dengan suatu keberagaman berkaitan dengan pembelajaran IPS tadi ya. Nah, meskipun berbeda-beda, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman ya, agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Di Indonesia ini banyak keragaman budaya, sosial budaya ya. Indonesia adalah negara yang kaya raya akan budayanya, adat istiadatnya. Bahkan di salah satu suku pun, misalkan ini dari suku Lampung. Suku Lampung itu banyak pecahannya ya. Etnis suku Lampung itu banyak. Ada Lampung Abon, ada Lampung Tenggara ya, dan lain-lain. Dan juga itu ada seni istiadatnya lain-lain. Kemudian suku Jawa juga seperti itu. Satu suku tapi etnisnya beragam. Itulah Indonesia, kaya sekali ya. Itu dari suku, kemudian dari pakaian adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki bermacam-macam pakaian adat seperti yang sudah kalian tadi tempelkan di gambar tadi. Tarian pun begitu juga, banyak sekali tarian. Di Indonesia kaya akan tarian. Tarian daerah itu indah sekali, bisa kita perhatikan. Ada lagi lagu daerah pun ada. Di Papua yang terkenal lagunya Apuse. Di Jawa ada lagunya Ler-Iler. Nah, kemudian di Padang ada Kampuang Jauh di Mato. Nah, Lampung ini ada lagunya juga, Jauh Ujung Danau Rangau. Ya, banyak. Itu setiap daerah memiliki keberagaman masing-masing. Dan dari keberagaman ini tidak harus membuat kita terpecah. Kita harus sebagai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang satu, yang mampu bersatu, yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tercipta harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Ya, bisa dipahami anak-anak itu ya. Kita sebagai generasi bangsa harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, materi bahasa Indonesia, materi PKN, materi IPS sudah kita pelajari. Kira-kira Bapak ingin bertanya, apa yang paling menarik dari kegiatan kita ini? Apa? Kegiatan apa yang menarik? Nah, kegiatan melemparkan gambar asik ya. Iya, jadi kalian kerjasama kemudian ditempelkan gambar asik. Ya, seperti itu ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya setelah mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan. Akan pimpin lagi kawan-kawannya mengakhiri pembelajaran. Silakan.
Oke, pembelajaran sudah selesai, kalian sudah berdoa bersama. Tapi ini ada yang kurang anak-anak. Kostum Bapak belum berubah. Jadi Bapak ingin berubah seperti semula kala. Siap? Hitung. Bapak minta bantuan untuk hitung ya, biar Bapak bisa berubah. Oke, mulai yang hitung yuk. Sudah kembali sudah kelihatan rapi, sudah kelihatan gagah dan ganteng. Bapak ingin menutup pembelajaran kita pada sore hari ini. Oke, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.